Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel saya. Dan untuk konten kali ini masih melanjutkan konten yang kemarin. Yang kemarin itu 5 judul yang layak dikoleksi di 2023 menurut saya. Dan untuk yang kali ini adalah 6 judul cetak ulang yang layak untuk dikoleksi di tahun ini ya. Seperti kemarin juga, ini menurut pandangan pribadi saya ya, jadi subjektif itulah ya. Dan untuk cetak ulang ini yang saya lihat, bukan cuma dia ganti kertas atau ganti isinya, tapi juga dari gimmick-gimmicknya ya. Walaupun nanti ada satu judul yang dia cuma ganti kertas saja, dari kertas newspaper ke book paper, cuman kayak untuk dikoleksi ya. Oke, sebelumnya juga saya mengucapkan selamat merayakan hari Natal untuk teman-teman kita yang Nasrani ya. Semoga diberikan eh, berkah lah untuk di Natal di tahun ini ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Yang pertama, satu komik one shot yang layak untuk dikoleksi di tahun ini, dan versi cetak ulang ya, maaf ya. Ini dia komik Solanin karangannya Inyo Asano. Dulu udah pernah dirilis sama MNC, cuman dia sama Akasa ya. Cuman kurasa dulu belum belum Akasa, masih MNC, masih kertas kertas reguler 2 volume, dan sekarang dicetak ulang dalam format book paper dan versi omnibus ya, yang special edition. Yang membuat komik ini layak dikoleksi, satu memang dari ceritanya. Saya nggak ngomong ceritanya karena udah pernah saya review, tapi ini dari kualitasnya ya. Ini kualitasnya sangat bagus, cukup tebal, dan dia udah pakai jaket cover seperti ini, dan gambar juga beda ya. Dan ada lembar pewarnanya, walaupun cuman 1 lembar atau 2 halaman. Yang menarik juga karena di versi omnibusnya ini, versi special edition ini, ada satu tambahan chapter yang yang di komik lamanya dia nggak ada. Yang di versi biasa yang ini, yang judul ini ya. Jadi dia ada konten tambahannya ya di belakang ini ya. Oke, untuk harganya, dia harganya 118.000, cukup mahal, cuman ya layak karena satu dari cerita ya, terus sama dari kualitas cetakannya juga ya. Oke, selanjutnya, bentar, satu judul yang menurut saya layak dikoleksi walaupun dia cuma ganti kertas saja ya, dari kertas newspaper diganti ke newspaper ya. Ini dia ya, One Piece ya. Ini saya bilang layak dikoleksi karena ini komiknya memang cukup laris, cukup terkenal di dunia. Di Indonesia juga sangat terkenal, dan juga dulu sangat susah dicari yang versi biasanya, karena satu, karena komik ini sudah panjang volumenya, udah sampai 104 yang sekarang. Jadi kalau kita mencari yang versi-versi, masih mencari judul awalnya agak susah, dan harganya sangat mahal. Jadi cukup terima kasih lah untuk Alex sudah terbitkan cetak ulangnya dalam format seperti ini, juga format book paper ya. Jadi ya, untuk teman-teman dulu yang mungkin nggak punya One Piece, bisa koleksi dari awal lagi ya, biar tahu cerita One Piece ya. Oke, selanjutnya dia Neon Genesis Evangelion Collector Edition. Ini juga sudah pernah dirilis dalam format newspaper, sudah lama, sekitar tahun 2001 kalau nggak salah ya. Saya masih kelas satu SMA dulu tuh ya. Jadi ini, dan juga dulu tidak tamat, sampai volume 13 saja. Tinggal satu volume lagi, cuman nggak, sampai sekarang nggak dirilis sama MNC ya. Jadi ya, yang cetak ulang ini sangat layak dikoleksi, dan saya juga berharap nanti bisa tamat, dan dari kualitas juga bagus ya. Ini dia format omnibus, satu satu buku 2 volume ya. Jadi nanti tamat di volume 7, 14 volume ya. Dan yang bikin istimewa juga satu ini, karena halaman warnanya banyak. Di tengah juga ada ya, ini walaupun atasnya dia beda.
sama sih kertasnya. Nah, ini ya. Dan tiap volumenya ada bonus posternya, walaupun posternya sebenarnya biasa aja, nggak gitu-gitu bagus amat. Cuman ya, ya kita pun ya terima kasih lah, ya cukup senang juga lah dapat bonus poster ya. Oke, selanjutnya ya Death Note yang special edition ya. Ini juga udah pernah dirilis dalam format newspaper di sekitar tahun 2000, 2006, 2005 dulu itu ya. Tamat di volume 12 dan ini dicetak ulang sama MMC dalam format, saya nggak tahu nih ini format apa, cuman satu volume terdiri dari 1,5 atau kurang kurang seperti itulah. Jadi dia nanti tamat di volume 7 ya. Dan bikin istimewa ini pakai pakai sampul jacket ya, dan formatnya udah biasa book paper dan ukurannya yang besar, nggak seperti komik dulu ya, nggak seperti komik lamanya. Dan yang bikin juga bagus, dia tiap volumenya kalau kita gabungkan sampulnya dia nyambung ya. Seperti ini volume 1, volume 2, dan volume 3 ya. Walaupun kemarin volume 3-nya agak dikomplain orang karena ini dia tulisannya beda, dia warna silver, paling yang volume 1 2 warna emas ya. Nanti dia nyambung ke volume 4-nya di bawah atau di sampingnya ya nanti ya. Dan tamat di volume 7 ya. Ini sekitar 44 volume lagi tamat ya. Oke, selanjutnya judul ke 5 ya. Attack on Titan Bind Up Edition ya. Ini juga terima kasih udah diterbitkan sama Marvel Comics. Walaupun kemarin sempat ricu karena satu harganya mahal. Ini harganya cukup mahal memang. 118.000. Tapi dia ukurannya kecil, nggak besar. Kenapa level nggak membuat ukuran seperti Akasa harusnya ini. Nah, dibikin ukuran ini, jadi lebih enak bacanya. Cuman ya kita mau bilang apa, sudah rilis. Cuman kita berharap nanti ke depannya bisa turun harganya ya, nggak jadi 100.000 lagi. Kalau soal gimmicknya, sebenarnya yang saya senang dari ini aja, dari sampulnya, karena dia beda, sampul dalam dan sampul luarnya dia beda ya. Dan menurut saya ini masih lebih bagus dari versi importnya, versi omnibus yang versi Kodansha, karena yang Kodansha dia cuman apa namanya, cuman sampul biasa. Kalau yang ini ada sampul jaketnya dan ada halaman warnanya. Kalau yang versi Kodansha dia nggak ada. Oke, oke, judul terakhir yang komik cetak ulang yang layak dikoleksi di tahun ini. Ini dia, Monster, karangannya Naoki Urasawa. Ya, untuk teman-teman juga ini sangat layak dikoleksi. Apalagi di volumenya nggak banyak, cuma 9 volume. Walaupun harganya mahal. Harganya 150.000 dan komik paling mahal sekarang ini ya. Cuman memang dia sangat layak dikoleksi. Satu, karena emang dari ceritanya bagus. Semua komik-komik Naoki Urasawa emang jujur saya suka. Dan terima kasih untuk Akasa udah merilis yang ini. Dan kedepannya juga nanti dari level mereka akan buat rilis ulang yang 20 Century Boys dengan versi seperti ini, 2 in 1, dan mungkin dia ngambil versi Fish-nya juga sama seperti ini. Jadi sangat layak juga dikoleksi di tahun depan ya, kalau emang rilis ya. Ini yang saya bilang layak dikoleksi, satu karena kualitasnya bagus pastinya ya, ada paper dan ukurannya besar, ukuran versi Fish-nya. Jadi kalau ukuran komik Indonesia seukuran ini dia ya. Jadi harganya mahal, cuman ya sangat layak dikoleksi. Dan sama seperti Denok tadi, sampulnya juga cover depannya dia nyambung seperti ini nanti. Dan nanti volume 3 nanti lanjut sampai 9 volume ya. Dan ini ada sampul jaketnya, walaupun cover dalamnya biasa aja, cuman tulisan monster gitu aja, cuman hitam gitu dia. Yang bikin bagus ini karena satu, halaman warnanya banyak. Ini seperti ini ya, di tengah pun ada. Dan yang bikin juga istimewa, dia ada ini cover sampul paling depannya
halaman paling depan ada kayak seperti kertas kalkulus seperti ini ya. Ya. Jadi teman-teman juga kalau mau koleksi ini silakan. Udah pernah saya buat reviewnya dan saya bilang ini komik yang paling bagus cetakannya di tahun ini ya. Di tahun ini ya. Jadi ya sangat layak dikoleksi. Walaupun harganya mahal, cuman ya sebanding sama hasilnya tidak seperti, maaf, Attack on Titan tadi. Cuman ya tergantung selera ya. Kalau yang Attack on Titan tadi saya beli karena memang saya suka ceritanya ya. Oke teman-teman, mungkin itu aja. Mungkin ada beberapa judul yang nggak saya masukkan yang sebenarnya layak untuk dikoleksi juga, seperti Gio yang dari Junji itu kan versi cetak ulangnya kan bagus juga ya. Cuman saya nggak masukkan, cuman ya satu, mungkin apa namanya, banyak orang mungkin nggak terlalu ngefans sama Junji itu, bisa jadi ya. Dan satu lagi eh, mungkin komik berjudul apa ya kemarin yang bagus juga yang cetak ulang di tahun ini, Tokyo Ghoul ya, itu juga nggak saya masukkan. Itu sebenarnya bagus, cuman eh, masih banyak seperti yang jual, cuman makanya nggak saya masukkan ya. Oke teman-teman, mungkin itu aja untuk konten kali ini. Kalau saya ada salah kata, maaf, saya minta maaf. Dan kalau teman-teman juga ada rekomendasi komik cetak ulang yang di tahun ini yang layak untuk dikoleksi, bisa diisi di kolom komentar ya. Oke. Sekali lagi saya ucapkan selamat Natal untuk teman-teman kita yang Nasrani ya. Oke, terima kasih.